Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Kumanasari dengan NIM 18111020095. Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pendidikan, dosen pengampu yaitu Ibu Diah Haryani, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasi. Pesan yang disampaikan berupa materi atau bahan ajaran, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian, komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Apa sih fungsi komunikasi pendidikan? Fungsi komunikasi pendidikan yaitu komunikasi berfungsi mendidik masyarakat atau mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kemandiriannya. Seseorang bisa dikatakan banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Adapun fungsi lain dari komunikasi pendidikan yaitu sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, informasi, bahan diskusi, sosialisasi, hiburan, integrasi pendidikan dan kebudayaan. Itu unsur-unsur komunikasi pendidikan. Menurut definisi Laswell, unsur-unsur komunikasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama yaitu sumber. Sumber yaitu pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. Yang ketiga yaitu saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Yang keempat yaitu penerima. Penerima di sini adalah yang sering disebut dengan sasaran atau tujuan, yaitu orang yang menerima pesan dari sumber. Yang terakhir yaitu efek. Efek di sini merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan, misalnya apakah ada perubahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, atau perubahan perilaku. Selanjutnya yaitu model-model proses komunikasi dalam pendidikan. Model-model proses komunikasi dalam pendidikan itu ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu model komunikasi mekanistik, model komunikasi psikologis, dan model komunikasi pragmatis. Yang pertama yaitu model komunikasi mekanistik. Model ini terdiri dari one way communication dan two way communication atau komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Adapun salah satu contoh model komunikasi satu arah adalah metode ceramah di dalam proses pembelajaran, di mana guru menyampaikan materi dan peserta didik mendengarkan dengan baik. Selanjutnya yaitu model komunikasi psikologis. Model ini yaitu untuk memahami perkembangan atau perilaku apa saja yang telah diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Model yang ketiga yaitu model komunikasi pragmatis. Model komunikasi pragmatis menurut Fisher adalah tindakan atau perilaku yang berurutan dalam konteks waktu dan dalam sistem sosial. Model komunikasi pragmatis ini akan efektif dalam memecahkan kendala belajar
bila guru dapat mendesain, memanfaatkan, dan mengelolanya dengan baik. Apabila model ini diterapkan dalam proses pembelajaran melalui metode diskusi, maka ini akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan tentunya mempermudah peserta didik dalam penyerapan materi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam pendidikan? Oke, komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan, serta terdapat perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan. Komunikasi yang efektif dalam pendidikan juga bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kejelasan. Hal ini dijelaskan bahwa dalam komunikasi dengan peserta didik, guru harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah diterima, dipahami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu ketepatan atau akurat. Ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Ketiga yaitu konteks atau situasi. Maksudnya bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang aspek keempat yaitu alur, bahwa dalam informasi yang disajikan oleh guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik harus disusun dengan atau sistematik yang jelas. Aspek yang terakhir yaitu budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Apa saja hambatan-hambatan komunikasi dalam pendidikan? Ada beberapa hambatan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu penyusunan bahasa, dan yang kedua kesalahpahaman, yang ketiga sikap keras kepala, yang keempat mudah emosi, yang kelima media komunikasi yang buruk, yang ketujuh citra guru yang buruk, yang kedelapan sepele, dimana pada zaman sekarang sikap sepele yang tidak menghormati guru itu lebih banyak. Yang kesembilan itu yaitu kondisi fisik, yang kesepuluh lingkungan, yang kesebelas tekanan dari pengajar. Maksudnya sikap guru yang terlalu mendorong muridnya untuk mengerti setiap pembelajaran tentu akan membuat murid tidak nyaman, bahkan enggan untuk melanjutkan komunikasi lagi dengan sang guru. Yang terakhir yaitu rasa takut. Mungkin itu saja hambatan-hambatan yang saya ketahui dalam komunikasi pendidikan. Selanjutnya itu apa aja sih kiat-kiat untuk meningkatkan komunikasi terhadap anak yang pendiam? Ada beberapa kiat-kiat. Yang pertama yaitu jalani komunikasi secara individual. Siswa atau anak pendiam memang harus diberikan perhatian khusus. Ketika kelas telah selesai atau telah usai, cobalah untuk melakukan komunikasi secara individual dan coba bicarakan topik-topik yang menarik. Yang kedua yaitu jangan memberi label. Maksudnya di sini menghadapi anak yang pendiam atau siswa yang pendiam, jangan berikan label anak pendiam atau anak pemalu, apalagi di depan teman-temannya. Hal tersebut akan berpengaruh pada psikologisnya. Yang ketiga yaitu carikan teman yang aktif. Untuk menciptakan agar si anak ini mau aktif, maka carilah teman yang lebih aktif darinya agar dia bisa berkolaborasi menjadi siswa yang aktif. Mungkin itu saja kiat-kiat yang saya ketahui. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.